Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah kembali ke hadrat Allah. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan dijadikan keturunan yang sholihin dan sholihat. Kita sebagai orang tua mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan, Allah anugerahkan rezeki yang barokah, Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah. Al-Fatihatu ila ma nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Siraru ummati ulidu fin na'ami wa gadu fin na'ami wa himmatuhum alwanut ta'am wa alwanus syarab
wa idza takallamu tasaddaqu wa idza masyu tabkharu wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua, Allah kumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Antara maghrib dan isya kita hidupkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menyebabkan kita semua akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang ciri-ciri dari kebaikan umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yaitu umat tersebut harus rajin mengucapkan kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Yang kedua, umat tersebut, umat Nabi Muhammad, apabila melakukan kebaikan dia bergembira. Apabila dia melakukan kebaikan, dia senang. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Dan apabila dia melakukan keburukan, maka dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah. Kalau dia pergi tidak untuk maksiat, perjalanannya sampai 83 km, maka diperkenankan untuk mengqashar sholat dan juga untuk berbuka puasa. Inilah keberuntungan umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada kita. Yang sekarang pada kesempatan ini kita akan mengkaji, Nabi sudah tahu tentang bagaimana kebiasaan buruk dari umatnya. Walaupun kita itu umat akhir zaman, yang kita tidak berjumpa, yang kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita iman, tapi kita yakin, kita melakukan sunnah Nabi. Nabi itu tahu, karena Nabi itu sifatnya a'rafan nasi bin nas, manusia yang tahu tentang bagaimana keadaan manusia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ciraru ummati, sejelek-jeleknya umatki, hulida finna'am wa gadu finna'am. Umat Nabi Muhammad SAW itu kalau memperoleh nikmat, dia itu nggak bersyukur. Dia itu nggak bersyukur. Kita merasa bersyukur nggak? Kita itu kalau banyak di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika diberikan kebaikan dunia, itu pengennya lebih apa kurang? Lebih, iya. Nah, kalau masalah dunia, Nabi ajarkan kepada kita supaya kita sehat, sehat lahir kita, sehat batiniah kita. Ketika kita memperoleh kenikmatan dunia, lihatlah tetangga kita, saudara kita yang lebih rendah dari kita. Nanti kita bersyukur. Ya, contoh kecil. Kita punya rumah, punya motor, punya kendaraan. Nah, lihat tetangga kita yang ngontrak. Alhamdulillah, Bapak, walaupun Bapak kerjanya serabutan, tapi Bapak masih punya gubuk. Alhamdulillah, Bapak masih punya kendaraan. Nah, kalau seorang istri mengucapkan seperti itu, suaminya betah nggak di rumah? Seneng nggak? Seneng. Yang tadi capek kerja, pulang kerja, dipuji sama istri seperti itu, kira-kira suaminya capeknya hilang apa tambah? Hilang, karena istrinya bersyukur terhadap pemberian suami. Iya. Banyak suami itu nggak betah di rumah, ibu sekalian, karena pendamping hidupnya nggak bersyukur. Banyak di antara kita sama-sama kerjanya serabutan, sama-sama tidak punya kerjaan yang tetap. Yang satu itu hartanya lebih banyak, barangkali sama-sama kerja di bangunan,
ya sama-sama kerja di bangunan. Yang satu pas-pasan, yang satu punya kendaraan ini itu. Ngomong istrinya, Pak, Bapak itu nggak pinter seperti dia tuh loh, Pak, seperti Mas Joko. Mas Joko itu kerjanya sama Bapak, di bangunan juga, tapi dia bisa punya ini, punya itu. Bapak kayak gitu dong, Pak. Masa Bapak kalah? Bahasa Bapak itu. Kira-kira kalau seperti itu, suami kita digitukan, kira-kira suami kita senang di rumah apa enggak? Enggak. Kira-kira suami kita kesel apa senang sama kita? Senang. Enggak senang. Yang seharusnya alhamdulillah Bapak waktunya pulang. Pagi Bapak kerja berangkat. Pagi berangkat, sore jam 5 sudah sampai rumah. Alhamdulillah Bapak sehat, bisa ibadah. Itu kalau suami dihibur seperti oleh istri, insya Allah suaminya sehat, suami panjang umur. Karena Ibu, ada 3 ciri wanita ini Bapak sekalian, mudah-mudahan istri kita seperti ini. Ada 3 ciri wanita yang memudahkan datangnya rezeki untuk suaminya. Untuk suaminya. Memang ibu nggak kerja, barangkali ibu di rumah. Yang usaha kerja suaminya, yang berangkat ke kantor suaminya, yang dagang suaminya, yang kerja di bangunan suaminya. Tapi di situ di tangan suami ada rezeki ibu. Di tangan suami ada rezeki anak. Maka agar rezeki itu membawa berkah, menarik rezeki buat suami, yang pertama istri yang bisa menarik rezeki untuk suami, yang pertama jauh syukrillah. Yang pertama istri yang bersyukur terhadap rezeki yang dimiliki oleh suami. Jadi apa yang dimiliki oleh suami, penghasilan seapapun yang didapatkan oleh suami yang halal, istri selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur, nerima terhadap pemberian suami. Tapi kita juga sebagai laki-laki harus tetap wajib ikhtiar maksimal, ikhtiar yang maksimal diiringi dengan doa. Tetap ikhtiar kita sebagai suami. Nah, istri yang menerima pemberian suami senantiasa bersyukur. Kalau ibu bersyukur terhadap pemberian suami, maka Allah akan kasih mudah rezeki buat si suami. Kalau si suami rezekinya mudah, maka si ibu-ibu akan senang. Si anak-anak pun akan senang karena rezeki bapaknya, rezeki ayahnya Allah kasih mudah. Konsepnya adalah kembali kepada pendamping hidup, kepada ibu. Ya, ibu-ibu, jadi terhadap apa yang diberikan oleh suami, besar alhamdulillah, kecil pun alhamdulillah. Kita orang laki itu bersyukur kepada istri. Kenapa? Kalau kita orang laki itu nggak bisa ngatur uang. Kenapa saya katakan tidak bisa ngatur uang? Contoh kecil. Kita orang laki punya duit 100.000. Anak 3. Kalau ibu-ibu punya duit 100.000, anak 3, sekolah semua, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Itu ibu-ibu dengan uang 100.000, dapur ngebul, anak bisa sekolah, masih bisa bayar kreditan pakaian. Itu ibu-ibu. Coba kita orang laki, punya uang 100.000, kita nggak punya istri, punya anak 3, kira-kira keurus nggak anak kita? Nggak keurus. Kalau kita laki-laki punya uang 100.000, rokok aja sudah dua bungkus. 2 bungkus itu sudah 50.000. Belum urusan makan. Kita nggak bakal masak orang laki. Ya. Anak 3 keurus nggak? Nggak bakal keurus. Tapi bersyukur kepada ibu-ibu yang bisa menata keuangan suami. Bersyukurlah terhadap apa yang dimiliki rezeki oleh suami, maka Allah akan permudah rezeki untuk suamimu. Kalau ibu-ibu bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh suami, maka Allah kasih mudah jalan rezeki untuk suami. Konsepnya adalah di pendamping hidup.
yaitu istri. Banyak orang yang hartanya banyak, berlimpah karena istrinya nggak nerima, akhirnya nggak ada cukup-cukupnya. Bahkan suaminya sampai-sampai memakai baju oren. Apa itu baju oren? Korupsi. Iya. Buat apa harta banyak kalau hasil korupsi? Yang terbaik bagi kita nggak banyak, yang terpenting cukup. Ya. Nggak usah banyak rezeki itu, yang penting ketika kita butuh Allah kasih jalan keluar, itu aja mintanya sama Allah. Kan doa kita sering itu, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikan kami kekayaan dengan rasa cukup. Ya, aghnina bihalalika, dari rezeki yang halal. Minta kecukupan sama Allah dari rezeki yang halal. Ya, jadi kalau orang dikasih kecukupan, walaupun nggak banyak, pasti Allah kasih jalan keluar ketika yang baik-baik dia butuhkan. Nah, ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang kurang baik itu nggak mensyukuri terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang pertama, istri yang menyebabkan akan mendatangkan kemudahan rezeki untuk suami, pertama istri yang bersyukur. Yang kedua, jauh jatuh kasratil istighfar. Yang kedua, istri yang memperbanyak membaca istighfar. Ibu, suami berangkat ke kerja, suami berangkat kantor, ibu bebenah, boleh sambil istighfar. Nyapu, masak, sambil istighfar boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Itu sambil bersih-bersih, sambil ngepel, lazimkan membaca istighfar, lazimkan memohon ampun pada Allah. Kalau seorang istri melazimkan membaca istighfar, maka malaikat rahmat akan datang membawa rezeki di dalam rumah tangga. Yang lebih banyak di rumah itu bukan suami, tapi ibu-ibu. Makanya sebagai pendamping hidup, agar suami ya dikasih mudah oleh Allah rezekinya, perbanyak pendamping hidup itu membaca istighfar. Mau istighfar astagfirullahaladzim boleh, mau dilakukan boleh, yang terpenting perbanyak baca istighfar. Jadi ini ciri yang kedua, istri yang bisa memudahkan datang rezeki di dalam rumah tangga. Yang ketiga, yang termasuk istri yang bisa mendatangkan rezeki untuk rumah tangga, yaitu yang ketiga, jauh jatuh kasrotil ibadah, istri yang banyak ibadah. Suami barangkali kita dianjurkan kan setiap pagi ketika kita mau buka usaha, itu disunahkan kita untuk buka dengan sholat duha. Barangkali si suami pendamping kita duhanya cuma 2 rakaat ya, atau 4 rakaat, tapi ibu yang di rumah bantu suami dengan melaksanakan sholat duha. Iya, sholat duha itu maksimal 12 rakaat, minimal 2 rakaat. Di dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, man sholla sholatad duha 6 rakaatin
qafallahu dzalikal yaum. Siapa orang yang sholat 2 sehari 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya untuk hari itu. Jadi suami berangkat kerja, suami berangkat usaha, ibu yang di rumah selain membaca istighfar, disunnahkan juga memperbanyak ibadah. Ada waktu baca sholawat, ada waktu baca Al-Quran. Itu namanya usaha juga, namanya usaha batiniah, supaya suaminya dikasih rezeki kemudahan oleh Allah. Jadi umat Nabi Muhammad itu, buruknya umat Nabi Muhammad, kata Nabi, mereka itu mengenai dunia dari umat Nabi Muhammad melihatnya ke atas, tapi perkara akhirat lihatnya ke bawah. Yang terbaik kalau perkara dunia, mudah-mudahan kita bisa semua. Ketika ada tetangga kita memperoleh kebaikan, kita bersyukur. Jangan kita merasa, ya usaha yang sama, kerja yang sama, kok dia dapatnya beda. Orang itu sekolah boleh sama, umur boleh sama, daerah boleh sama asalnya, tapi keberkahan rezekinya masing-masing beda tiap orang. Orang profesi dokter, sekolahnya satu kelas, lulusnya sama, bareng, tahu-tahu pas di masyarakat ada yang pasiennya rame, satu pasiennya sepi. Itulah keberkahan. Ya, keberkahan itu didapat, jamaah sekalian, bukan karena usaha kita. Ya, kebaikan dunia itu kita dapat bukan semata-mata karena usaha kita, tapi ada orang di belakang kita yang doakan kita. Jadi kemudahan dunia yang kita dapat itu karena ada orang di belakang kita yang doakan kita. Siapa itu? Yang pertama, pendamping hidup kita, istri. Yang kedua, orang tua kita. Ya, orang tua kita tuh berperan terhadap kemudahan rezeki yang kita peroleh. Itu peran orang tua kita. Orang tua kita itu kan sering minta keberkahan rezeki, tapi pada saat itu dia nggak diberikan oleh Allah, tapi diberikan ke anaknya. Nah, kalau kita di dunia ini Allah kasih kemudahan rezeki, itulah doa-doa orang tua kita. Ada orang tua yang doa pada saat ini di dunia nggak dikabulkan oleh Allah, tapi kemudahannya itu doanya dikabulkan, Allah berikan kepada anaknya. Nggak diberikan kepada anaknya, diberikan ke cucunya. Itulah namanya keberkahan rezeki, sababiah doa orang tua. Makanya supaya kita itu memperoleh keberkahan rezeki, keberkahan usaha, jangan pernah lupa doakan orang tua. Seperti itu. Ini konsep agama kita. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak itu kuat sama sekali. Makanya kalau kita habis sholat, saya biasa baca tuh. Setelah saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau kita doa itu, pertama muji Allah, yang kedua berselawat kepada Nabi, yang ketiga sebelum doa yang lain kita doain orang tua, baru minta doa yang lain. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Allahumma ighfir lana wali walidaina, dan juga dosa kedua orang tua kami. Warhamna, sayangi kami. Warhamhuma, sayangi mereka berdua. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Itu selesai kita bersalawat, baca doa itu dulu, baru doa yang lain. Mau bahasa Jawa silakan, bahasa Indonesia silakan, bahasa Sunda juga silakan. Tapi awal doa kita mulai dengan memuji Allah, dengan berselawat kepada Nabi, dengan mendoakan orang tua. Kalau orang yang istiqomah mendoakan orang tua, hajat dunianya Allah kasih mudah. Itu konsepnya adalah. Jadi umat Nabi Muhammad itu Nabi sampaikan, mudah-mudahan kita nggak ada di situ. Kalau di dalam masalah dunia, jangan lihat ke atas, tapi tetap semangat. Lihatlah ke bawah supaya kita bersyukur. Tetapi kalau ada saudara kita yang ibadahnya bagus,
istiqomah kita harus jadikan contoh. Ini Nabi gambarkan 14 abad yang lalu. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu cirinya yang kurang baik dari umat Nabi Muhammad, wahimmatuhum alwanut ta'am wa alwanus syarab. Umat Nabi Muhammad itu senang bermacam-macam makanan dan bermacam-macam minuman. Ya. Kita ini sekarang banyak penyakit timbul di saat kita. Sebabnya apa? Karena makanan dan minuman. Ya, karena makanan dan minuman. Nabi Muhammad SAW sampaikan itu, ketika kita makan dan minum, disunahkan kita makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita sedikit-sedikit makan, iya, berhenti kalau udah kenyang. Nah, kalau kita makan dalam keadaan lapar, walaupun makanan itu dilihat kurang nikmat, tapi karena lapar akhirnya jadi enak, jadi bersyukur kita sama Allah. Ya, berhenti sebelum kenyang. Ini kebiasaan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu sebelum dia makan makanan yang lain, itu pertama kali diambil garam, milhun tuh garam. Itu kalau orang Betawi itu garam itu ditaruh di piring kecil, di situ ada cabai, itu ada garam. Sebelum dia makan nasi, makanan sayur, itu garam dulu, ditempelin di jarinya, ditempelin diinin ke lidah, baru makan nasi. Nah, konsep itu udah diajarkan oleh Nabi. Ya, kalau di makanan dan minuman itu ada sesuatu yang kurang baik, yang berbau zat penyakit, dengan kita sebelumnya mencampur dengan garam di lidah kita, maka akan jadi tawar, nggak jadi penyakit. Itu konsep Nabi. Nah, ini kita tinggalkan konsep seperti itu. Ini banyak yang memanfaatkan ini, mengamalkan ini saudara-saudara kita dari jamaah tablik. Jamaah tablik. Kita itu sekarang banyak meninggalkan itu. Padahal itu garam yang masih belum dicampur di sayur, itu obat, ya, itu obat. Ini banyak saudara kita dari jamaah tabligh mengamalkan ini. Padahal ini ajaran Nabi Muhammad SAW supaya sehat. Sering saya sampaikan, saya punya guru usianya 120 tahun. Itu masih bisa ke sawah, masih bisa naik sepeda, matanya masih awas, masih bisa baca Al-Quran. Saya tanya, Mbah, resepnya apa sih? Seusia sesepuh itu kok kopinya masih bagus, matanya masih bagus, masih bisa naik sepeda. Walaupun dalam kondisi bongkok, masih bisa naik sepeda. Ditanya, jawabannya, gini loh mas, kalau sampean makan itu jangan dicampur antara makanan darat dan makanan air. Kita itu kalau prasmanan, itu kan di situ ada daging, ada ikan laut, ada ikan gerame, ada ikan laut. Itu kan gerame, ikan laut itu bersumber dari air. Terus ada daging sapi, ada daging ayam. Itu makanan bersumber dari darat, dari hewani, ya dari darat. Ini kita nggak sadar, ketika kita ngambil makanan, di situ ada daging sapi, ada ayam, ada daging kambing, kita ambil juga, kita makan juga. Terus ada ikan gerame, kita ambil juga. Guru saya sampaikan, kalau pengen sehat, pengen panjang umur, ketika makan, ambillah yang dari darat saja, jangan diambil yang dari air. Kalau kita sudah makan makanan yang bersumber dari air, makan ikan, jangan ambil makanan yang bersumber dari darat. Jangan makan daging sapi, jangan makan daging kambing, jangan makan daging ayam, itu dari darat. Ya, ini pendidikan bahwa kita diperintahkan makan dan minum nggak boleh berlebihan. Ya. Ini kita kalau prasmanan, apa yang ada disiapkan oleh Sohibul Bait ketika hajatan semuanya kita coba. Ya,
Ini mari sama-sama kita hindari ya. Kalau sudah makan umpama kita sudah makan daging, itu ada somai. Somai itu bersumber dari apa Bapak? Ikan. Ya kalau sudah makan daging jangan makan somai. Kecuali kita makan ikan gerame, kita makan somai boleh, karena itu sama-sama dari air. Atau kita makan daging sapi, terus sambil santai ngobrol sama teman, bakso boleh. Kenapa? Karena itu bersumber dari darat. Jadi kalau mau makan, makanlah yang bersumber dari darat, darat saja. Kalau mau makan yang bersumber dari air saja. Jangan dicampur antara makanan yang dari darat dan makanan yang dari air. Kata beliau, guru saya itu, kalau sampean makan seperti itu, nanti di badan sampean banyak penyakit. Jadi penyakit-penyakit itu gampang datang. Maka sampean dari mulai sekarang, kata guru saya itu, makanlah sing api yang bagus-bagus. Ojo serakah. Makan ojo serakah, makan itu jangan serakah, kata beliau. Yang sederhana boleh makan itu. Ya, kalau makan jangan dicampur antara yang darat dan yang dari air. Ini pendidikan ya. Ya, kita memang dianjurkan oleh agama kita yaitu walatus robu, jangan berlebihan. Seperti itu. Ini pendidikan yang diberikan oleh orang-orang tua kita dulu supaya kita sehat. Orang tua kita dulu itu kalau makan, kalau kita kan sering makan senang yang ngebul, yang panas. Itu jangan, tunggu dulu sampai hangat, jangan sampai ngebul-ngebul dimakan. Itu orang tua kita apik. Dulu orang tua kita itu kalau makan, nasinya itu sebelum dimakan diapa dulu Bapak sekalian? Dikipasin dulu baru dimakan. Kalau sekarang nasi masih ngebul, di rice cooker sudah dimakan. Itu yang menjadi penyakit. Dengan kesederhanaan yang diberikan oleh orang-orang tua kita dulu, itu menjadikan badan kita, raga kita jadi sehat. Ya. Yang terpenting kita itu hidup cukup, sehat, bisa ibadah, udah bahagia luar biasa. Itu bahagia yang luar biasa, nggak ada dua-duanya. Jadi umat Nabi Muhammad itu di akhir zaman banyak mereka cita-citanya itu kepada makanan dan minuman. Artinya ketika dia makan serakah, ketika minum pun dia serakah. Ya, makan serakah seperti itu. Yang berikutnya wa idza takallamu tasaddaqu. Nah, umat Nabi Muhammad itu di akhir zaman banyak ngomong, berbicara itu nggak sesuai dengan fakta. Kalau kata orang Betawi itu namanya omong gede, ya jangan sampai ya. Orang yang baik itu kul khairon auliyasmut, berkata yang baik yang nyata. Kalau nggak bisa berkata baik, disunahkan kita diem. Nah begitu zaman sekarang ini kita nulis. Kalau nggak bisa nulis yang baik, nggak usah komen, nggak usah ngomong, ya. Kalau kita ngomong yang buruk itu menjadi mansanna sayiatan hasanata, amansana sayiatan. Barang siapa yang mentradisikan keburukan, dia dapat dosa. Ya. Nah kalau kita mentradisikan, mengucapkan yang baik-baik, itu menjadi pahala. Nah umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu banyak berbicara, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini diberikan oleh Nabi. Jangan sampai kita sebagai umatnya pada saat ini berbicara yang tidak sesuai. Atau menulis, zaman saat ini orang jarang berbicara. Menulis, tapi tulisan itu menyakitkan orang. Kalau kita menerima berita yang nggak baik dari teman, dari siapa, jangan disebarkan lagi. Itu sama dengan menyebarkan keburukan. Tapi kalau kita menerima kebaikan yang menganjurkan untuk taat, yang menganjurkan untuk ibadah, silakan disebar supaya ada sebagian sahabat kita, teman kita yang mengamalkan itu menjadi amal jariah. Jadi Nabi pesankan kita sebagai umat akhir zaman jangan sampai wa idza takallamu tasaddaqu, apabila ngomong banyak omongannya tidak sesuai. Iya. Sekarang ini ya naudzubillah min dzalik, ada yang namanya
pilkada ya kemarin ya. Ya, kalau pilkada itu orang banyak janji-janji. Ya, mudah-mudahan para pemimpin kita di wilayah kita ketika dia janji waktu kampanye, mudah-mudahan janjinya dibuktikan, dinyatakan ya. Ya jangan janji pas jadi lupa. Kalau PLKB kan bedanya sama PILKB sama pilkada bedanya dikit. Kalau PILKB ketika lupa jadi, tapi kalau pilkada setelah jadi lupa. Mudah-mudahan pemimpin yang kita pilih kemarin baik itu di Depok, di Tangerang, di Jakarta, mudah-mudahan dia banyak janji-janji, mudah-mudahan janjinya benar, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi umat Nabi Muhammad itu yang dilarang oleh Nabi banyak berbicara, tapi berbicaranya tidak terbukti. Yang terakhir dari keburukan umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita terjadi. Yang terakhir yaitu wa idza masyu tabkharu. Kalau dia jalan itu nggak ada tutur sapanya. Kalau kata orang Jawa apa Pak? Orang Jawa tuh bahasanya apa? Nggak ewu pakeu ya, apa namanya? Hah? Iya, nggak ewu pakeu, lewat aja. Kalau kata orang Betawi itu lewatnya kayak kedebong busuk, kedebong kanyuti kali kan nggak permisi. Itu jangan sampai. Nah, itu umat Nabi sekarang itu kata Nabi, nanti umatku ada yang kayak gitu. Ya. Nah, umat Nabi kalau lewat depan orang itu kepada siapapun harus tutur sapa. Kalau zaman sekarang, zaman kendaraan ya, naik motor, naik apa, ketemu di jalan sama temen, kalau nggak bisa negur minimal klakson ya, atau nengok ya, atau angkat tangan itu. Nah, zaman sekarang ini itu banyak orang berjalan kepada siapa aja nggak punya bahasa. Ini umat Nabi Muhammad. Ini banyak terjadi. Ini salah satu keburukan umat Nabi Muhammad yang jangan sampai kita terjadi. Salah satu penyebab seseorang itu rezekinya nggak langgeng di rumah tangganya karena kalau ketemu saudaranya nggak tutur sapa, nggak ada bahasanya. Ini sering saya sampaikan ada 12 menyebabkan rezeki rumah tangga kita nggak langgeng, karena salah satunya yaitu apabila dia berjalan kepada orang yang lebih tua dia tidak permisi. Nah, ini salah satunya wa idza masyu tabkharu, dan apabila berjalan dia menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Mudah-mudahan apa yang beliau pesankan pelan-pelan, perlahan-lahan kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita diakui sebagai umatnya, supaya hidup kita barokah, supaya rumah tangga kita langgeng, supaya rezeki kita Allah kasih kecukupan, Allah kasih keberkahan. Demikian kaji kita pada malam hari ini yang dapat saya bahas, dapat kita kaji sama-sama. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Barangkali saya mohon maaf, saya nggak bisa di sini karena mau langsung ke Ciganjur ya. Adanallahu yakum ajmain. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kita doakan segenap orang-orang tua kita yang mewakafkan masjid ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair, iftah lana abwaabal khair. Waj'alna min akhlil khair wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.